Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hebat? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA tentang sifat-sifat cahaya dengan Ibu Siti Pujiani dari SD Negeri Bima. Yes, oke. Anak-anak, sebelum belajar, yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah Rabbi zidni ilman warzuhni fahman. Semoga bermanfaat ya pembelajaran kita hari ini anak-anak. Baik anak-anak, siapkan dulu alat-alat tulis kalian, barangkali nanti diperlukan untuk mencatat ya. Baik anak-anak, dalam pembelajaran ini Ibu juga ingin menyampaikan agar anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan ya. Gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan, kemudian juga jaga jarak, dan jangan lupa hindari kerumunan. Insya Allah dengan ikhtiar kita terhindar dari COVID-19. Allah selalu melindungi kita semua ya, amin. Anak-anak, cahaya sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Tanpa cahaya, kita sulit melakukan aktivitas. Anak-anak, dengan adanya cahaya, kita dapat melihat benda yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat berbagai macam warna, ya. Karena itu anak-anak, yuk kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Yuk anak-anak, kita lihat selanjutnya. Sifat-sifat cahaya yang tadi Ibu bilang, 1 merambat lurus, 2 menembus benda bening, yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat dapat dibiaskan, dan yang kelima dapat diuraikan. Ya, kita lihat anak-anak penjelasannya. Cahaya merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Anak-anak, ini adalah percobaan yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Siapkan 3 buah karton yang tengahnya dilubangi, kemudian juga jangan lupa siapkan lilin ya anak-anak ya, sebagai cahaya yang nanti kita lihat. Karton itu, 3 karton itu dibuat sejajar, lubangnya satu arah ya. Nah, di sana nanti anak-anak bisa melihat ketika lubang sejajar, kita bisa melihat cahaya lilin. Begitu 1 karton kita geserkan, maka kemudian kita tidak lagi dapat melihat cahaya lilin tersebut. Kemudian anak-anak, kita lihat sifat yang berikutnya, yaitu cahaya menembus benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat kamu mengarahkan senter ke papan melalui botol bening. Cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambarnya ya. Jadi anak-anak juga bisa praktek di rumah. Pinjam senter sama mama, kemudian sediakan botol dan anak-anak arahkan senter kepada botol, maka cahaya akan menembus botol tersebut. Kemudian anak-anak kita lanjutkan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Perhatikan anak-anak. Nah, ada gambar ketika kita bercermin.
Ketika kita bercermin, ya, ada cahaya yang memantul pada cermin tersebut, maka akan terlihatlah semua benda yang ada di depan cermin. Jika kita yang bercermin, maka bayangan kita ada pada cermin tersebut, anak-anak, ya. Nah, kita lanjut lagi, anak-anak. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh penerapan pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal. Contoh lainnya adalah saat kamu melihat pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Anak-anak, ini juga bisa dilakukan di rumah. Anak-anak bisa praktek, ambil gelas bening, kemudian diisi dengan air, masukkan pensil. Anak-anak pandang, tampak pensil seperti patah. Tapi ketika pensil anak-anak cabut, ternyata pensil tidak patah. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Jangan lupa, kadang-kadang kalau anak-anak di kolam renang, anak-anak melihat kolam renang seperti dangkal, ya. Tapi hati-hati anak-anak, sesungguhnya itu adalah dalam. Karena ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lanjut anak-anak. Cahaya dapat diuraikan. Sinar matahari yang kita lihat berwarna putih, namun sebenarnya sinar matahari terdiri atas bermacam-macam warna. Warna matahari dapat terurai oleh titik-titik air di udara setelah hujan turun. Titik-titik air tersebut akan menguraikan spektrum sinar matahari. Komposisi sinar matahari yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kadang-kadang disingkat dengan Mejiku Hibiniu, anak-anak. Inilah yang disebut pelangi. Hal ini dapat dibuktikan dengan cakram warna. Kita bisa membuat cakram warna, anak-anak. Bila cakram warna tersebut kita putar terus-menerus, maka akan menghasilkan warna putih. Inilah anak-anak gambar dari spektrum warna yang ada pada matahari. Ingat, matahari mempunyai 7 warna, ya. Mejiku Hibiniu. Anak-anak, supaya anak-anak tidak lupa tentang sifat cahaya, Bu Puji punya lagu. Yuk kita nyanyi bersama-sama, ya. Nah, lihat anak-anak, ini menggunakan iramanya lagu Balonku, ya. Oh, bukan. Lagunya kira-kira seperti ini, anak-anak. Cahaya punya 5 sifat. 1 merambat lurus, 2 menembus benda bening, tak tembus benda gelap, 3 dipantulkan, 4 dibiaskan, 5 diuraikan. Coba lagi anak-anak, ya, supaya hafal sifat-sifat cahaya. Yuk. Cahaya punya 5 sifat. 1 merambat lurus, 2 menembus benda bening, tak tembus benda gelap, 3 dipantulkan, 4 dibiaskan, 5 diuraikan. Anak-anak, mudah-mudahan dengan lagu tadi anak-anak jadi ingat sifat-sifat cahaya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Bu Puji akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.